ya bawain kabel, natain Ah, posisi lighting ya, juga. Ya ya, berawal ya. dari Semua situ. dari nol sih Mas. Iya. Mas Syafa, Oke, halo selamat malam Mas Mas. Real, selamat malam. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Mas Real Alhamdulillah. sendiri gimana Alhamdulillah kabarnya? juga baik-baik saja, sehat selalu. Oke, lama ya nggak ketemu ya Mas ya? Lama juga kita nggak ketemu karena dulu aku suka ngopi di tempatnya Mas Iya, Syafar juga. bener Ya di banget. sini. Di mana ini? Di rumah lah, sebenarnya. Di teras rumah lah. Ya. Gimana Mas sekarang Mas kerjaannya Mas? Alhamdulillah masih jalan kerja. Cuman yang nggak Hmm, jalan sih usaha. usaha ya. Iya, ditutup. Ngomong-ngomong yang belum tahu, ini Mas Syafar ini selain di dunia fotografi juga, Mas Syafar aktif usaha di dunia kopi. Ya, Benar ya, benar. Mas? Kebetulan karena adanya pandemi corona, jadi ya gini, kita tutup semua. Iya, benar. Teman-teman juga banyak yang tutup. Ya gimana lagi ya? Susah Mas kalau masa pandemi kayak gini nih. Serius. Kerjaan ya. Kerjaan Ya. tuh yang harusnya kayak kejar target kayak sales ya. Hmm, Misalkan itu disuruh sama atasan buat kejar target nggak nah, bisa, benar, benar, nggak benar. bisa. Ya mau gimana lagi? Kita masuk kampung buat nagih ya gak bisa. Bener, bener banget. Susah aksesnya satu, terus kedua kita misalkan kalau mau masarkan suatu produk juga orang tuh mikir-mikir Mas, mau ambil Benar. produk kita, pengen sebenarnya Ya orang-orang pengen. pengen, cuman kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi Bener, benar, bener benar, banget. benar, benar. Sebelumnya Mas Syafar ini kan aktif di dunia fotografi nih. Ya, tapi Oh, masih bentar sih hitungannya Mas. Belum ya, profesional lah. ya profesional Mas, kan sudah dibuat kerjaan juga. Ya, dibuat dibuat kerjaan juga berapa sih gajinya? Wah, kalau berkali-kali ya lumayan Mas. Iya sih, benar-benar. Ya, kondisi corona gini, otomatis sudah mati, benar-benar mati nih ya, Bener. mutunya ini ya. Jadi kayak job yang kemarin tuh sebelum puasa itu ada job sih beberapa. Itu di cancel, ada yang di pending. Katanya nunggu bulan Juli, bulan Oktober. Itu Ya, pun kalau corona sudah hilang. bener, bener banget Mas. Bener. Benar. Jadi calon klienku ini kemarin tuh bilang WA sih, lewat WA ya. Lewat WA dia bilang, "Mas, sorry ya nggak bisa tak lanjutin dulu soalnya kondisi kayak gini." Nah, itu Aku dia sendiri juga susahnya ini. bingung Mas. Oh iya nggak apa-apa ya, mau nggak mau Mas, Ya saya sendiri benar. juga nyadarin lah ya, kondisi kayak gini, ekonominya juga sulit, Mm-mm. mau dilanjutin acara juga nggak boleh sama pemerintah, ngadain Benar, acara ya, ya benar. udah, mau gimana lagi. Ya, sama seperti ini sih, kata yang Mas Rio ucapin waktu di podcast pertama kita ngobrol bareng seniman. Mhm, Sebenarnya paling berdampak akan jangka lama itu seniman, aku rasa. bener, Karena apa? Terutama di seniman panggung ya. mhm, Seniman panggung pasti akan mendatangkan massa banyak. bener banget, Itu pun setelah selesai corona, kita pasti masih dituntut untuk physical distancing. bener, Nah, meskipun gitu kayak Mas Syafar sendiri juga sebenarnya juga ya terdampak. Kayak misalkan fotografi dia job-joban dari wedding, iya, itu pun juga masih ngelibatin orang banyak kan. iya bener, Jadi belum tentu juga untuk yang wedding resepsinya bisa ketika langsung corona hilang bisa langsung resepsi, belum tentu juga. belum tentu Mas. Kadang gini orang mikirnya, kayak efek jangka panjangnya ya, otomatis kan kebiasaan, the habits dari seseorang itu nanti pasti berubah. Salah satunya mungkin nggak mau salam-salaman, Benar, terus nggak benar. mau dempet-dempetan. Benar. Istilahnya dalam artian kayak foto ya, misalkan foto bareng keluarga kan biasanya kalau pengen masuk satu frame gitu Hmm, dempet kan. dempet Nah ini nggak benar. bisa kalau misalkan karena kebiasaannya udah berubah kayak physical distancing, jaga jarak itu, Ya, aduh, ya ya, mau nggak ya. mau ya, ya udah. Ya gimana lagi? Kita semua serba susah sih di Bener, era seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya sekarang
tinggal senimannya saja bagaimana memanfaatkan era digital saat ini. Kita harus pintar-pintar memanfaatkan hal tersebut supaya bisa menjadi alternatif lain ketika kita nggak ada pemasukan. Iya, benar Nah, banget. ya. Nah, otomatis dengan matinya kerjaan kayak di fotografi, di usaha kopi, sekarang nyari duit dari mana, Mas? Nah, untungnya ya Mas ya, untungnya saya masih ikut orang atau karyawan lah istilahnya, kasarnya tuh saya karyawan. Jadi masih tetap kerja ikut orang, yang usaha saya ya yang kayak kedai kopi otomatis tutup dulu Mas, Nah, ngikutin aturan dari mhm, pemerintah, mhm. dari kepolisian setempat, kita disuruh tutup, oke lah nggak apa-apa. Ya harapan saya ya sesegera mungkin lah bisa kembali pulih kayak sebelum pandemi ini. Tapi kira-kira apa Mas Syafar setuju kalau misalkan kayak eh, usaha-usaha, terus kerjaan-kerjaan banyak yang di-cancel, Mhm. banyak yang tutup. Apakah Mas Syafar setuju dengan hal itu jika akan berjalan lama? Kalau saya pribadi Mas ya, ini menurut opini saya sendiri nggak kurang setuju sih, kurang setuju. Mhm. Pertama, eee, banyak dari kalangan masyarakat tuh masih mengandalkan usaha yang offline gitu loh. Benar, benar, benar. Oke lah kita para muda-mudi di Indonesia nggak gaptek, cuman di luar sana masih banyak yang, Masih banyak sekali, benar. gaptek lah kasarannya ya Mas Ya, ya. Jadi masih mengandalkan offline terutama ya mohon maaf yang umurnya di atas kita, benar. itu masih mengandalkan offline bukan online. Nggak Mhm, masalah sih kalau yang online mhm. nggak berkurang omsetnya mungkin ya. Ya, benar. Jadi sebenarnya nggak menyalahkan juga ketika di era Ramadan saat ini masih banyak orang yang jualan takjil, terus banyak orang yang masih nyari takjil. Ya gimana lagi? Iya, Pemerintah kita juga nggak bakalan mampu untuk menalangi atau ganti rugi soal tutupnya usaha ini. bener. Kita nggak bisa nuntut juga, misalkan kita tutup dan full harus ditanggung pemerintah juga. Pemerintah nggak bakal nggak bakal sanggup. Nggak bakal sanggup Mas, kita sendiri sekarang lagi tersudut ekonomi di Indonesia. Benar. Bahkan Kementerian Ekonomi di Indonesia Ibu Sri Mulyani ya, Mhm, mengatakan ketidaksanggupannya benar. mengatasi kondisi ekonomi di saat pandemi kayak Benar, gini. benar, benar. Bener. Kalau misalkan ya, orang dibiarkan bekerja kembali secara normal, Mhm. tetapi tetap, pada protokol menjaga kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, secara rutin dan sebagainya. Kita harus tertib saat di lingkungan sosial. Apakah Mas Syafar setuju dengan hal itu? Setuju, setuju banget Mas. Aku rasa pun sebenarnya seperti itu, memang harus dijalankan karena kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Iya, di satu sisi orang pasti butuh yang namanya kerjaan, Benar, butuh yang namanya untuk menghidupi, heeh. sesuai motonya SE ya, Ya, kesenian untuk menghidupi. hidupi, benar, 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 benar. Nah, setelah kita tadi ngobrol masih ngalor ngidul, sekarang Ya, kita masuk ke fotografi. oke. Kita masuk ke fotografi. Siap. Sudah berapa lama Mas Syafar di dunia fotografi? Untuk saya sendiri masih baru Mas, baru 4 tahun. Baru 4 tahun, Iya, baru baru 4 lumayan lah, tahun. 4 tahun, 4 tahun. Iya, berarti dari sekarang 2020 kemungkinan 2016 ya? 2016. 2016. Waktu itu mulai dari apa itu, Mas? Waduh, Masih ingat nggak? kalau mulainya nih Mas ya, mulainya tuh bisa dibilang kasarannya itu istilah kasarnya hina banget lah. Ya nggak hina banget sih, ya bawain kabel, natain Heeh. posisi lighting Ya, juga, ya, 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 ya ya, berawal ya. dari Semua situ. dari nol sih, Mas, ya. Iya, Nah, terus kepo sih sebenarnya, mhm, kepo nanya ke temen yang bisa fotografer yang ngajakin aku kerjaan di fotografer ini, mhm. tanya-tanya dikasih tahu, intinya
kamera apapun bisa buat kamu kreasi. Nggak harus yang mahal juga sih, nggak harus yang kamera profesional lah atau Benar benar apalah mirrorless itulah, benar. nggak perlu. Pakai kamera pocket pun bisa dibuat kerjaan, buat kreasi juga bisa. Nah, ini nih, kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk fotografer pemula ketika akan memulai, eee, misalkan dia mau merintis, kerjaan di bidang fotografi? Ya intinya satu ya Mas ya, untuk dunia fotografi sendiri, kita kalau pengen belajar berawal dari misalkan punya kamera pocket atau kamera yang pakai roll itu ya, kamera lama itu ya, Benar, itu intinya satu, pemahaman untuk segitiga exposure. segitiga exposure, ya Bener, benar. jadi kayak shutter speed, Mhm terus diafragma sama mhm ISO. mhm Jadi dasar untuk pemahaman kamera, lighting atau apa ya, aperture itu berawal dari 3 itu tadi, mhm mhm dari mhm. segitiga exposure. Nah, kalau misalkan, kita fotografi pemula nih, Mhm, kan kita tetap butuh namanya lighting kan ya, Mas, ya? Sebenarnya bisa, heeh. sebenarnya. Cuman untuk, pemula ini bagaimana untuk, kira-kira pasti kan mahal nih lampu-lampu kayak gini, Iya, mahal ya? jelas-lah, pastilah, Nah, untuk menyikapi barang-barang yang mahal ini, heeh. kita seharusnya memanfaatkan apa sih? Bisa pakai alat seadanya, misal sekarang kan banyak Mas ya lampu-lampu LED yang murah tuh ya di online shop Mhm atau di toko-toko lighting atau elektro, banyak yang lampu yang murah-murah itu bisa pakai itu. mhm Kalau misalkan memang, urgent bisa sewa juga, mhm demi meminimalisir pengeluaran ya Mas ya. Misal kita nggak sanggup, awalnya aku dulu juga gitu Mas, mhm. aku nggak punya duit, tapi aku perlu, mau nggak mau temen ngasih pinjaman nih, "Leo, pakai aja, Ya ya, aku udah jarang dapat orderan, pakai aja nggak apa-apa, mhm. nanti kalau ada orderan ajak ya sekali-sekali." "Oke siap." Oh, Ya istilahnya feedback lah, ya dulu ya aku ya ya ya. diajak terus Saling bantu nih, gantian, sama-sama. heeh. Eee, apa apa bedanya ketika kita motret di dalam gedung dengan di luar gedung, Mas? Bedanya, oke. Mungkin kalau yang di dalam gedung nggak terpaut waktu ya, Mas, ya. Kalau Mhm yang di gedung memang terpaut waktu karena sistem sewa gedung, maksimal biasanya sih 4 jam, mhm 4 jam, 5 jam itu. Terus untuk pencahayaan sendiri pasti lebih luas juga kalau di dalam gedung mhm karena diameter gedungnya juga luas, mhm butuh pancaran cahaya yang juga cukup luas juga. mhm Jadi misalkan kalau di apa ya, di kampung atau di rumah-rumah ada orang ngadain resepsi gitu, lampu satu aja cukup sih, cukup ya. lighting lighting satu aja cukup. Eee, apakah ada bedanya ketika kita ambil di dalam gedung dengan, di luar gedung untuk mengambil gambarnya? Misalkan kayak mulai dari ISO, shutter speed dan sebagainya. Ya bener. Kalau di Kita harus paham apa ini yang harus dipahami soal perbedaan di dalam gedung dengan di luar gedung bagaimana ini? jadi kalau di luar gedung kan intinya kita mengandalkan cahaya yang memang sudah ada di dalam gedung, sekaligus cahaya yang dari lighting kita ini ya, Mas, ya, Mhm kayak apa, lighting studio, mhm terus lampu LED kayak gini. mhm. Cuman kalau di luar biasanya masih ada cahaya dari alam kayak Ya matahari, matahari ya. ya itu masih bisa kita andalkan. Jadi Mhm cahaya lampu nggak terlalu dipakai kalau misalkan acara resepsi ini tadi diadakan di siang hari atau sore hari, mmm, itu masih bisa diminimalisir penggunaan lighting mhm mhm. dari studio juga. Benar 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 benar. Nah, eee, pasti ketika misalkan, dalam kita menerima job di wedding, Mhm, biasanya itu ada permintaan-permintaan khusus nggak dari customer itu? permintaan khusus ada, Kayak kayak misalkan gimana? kayak contoh misal, kita kan biasanya terima paket ya, Ya ya. kalau paket itu misalkan ambil paket yang paket A nih, misal, ini dapat 120 shoot, terus cetak 120 plus album magnetik sama Mhm cetak 12 mhm 12 RS.
Ya, ya. Nah, untuk yang paket D itu juga hampir sama, cuman bedanya di cetak besar. Cetak besar. Cetak besar 12 RS atau 16 RS. Itu Mhm. udah sama sekalian frame-nya juga Ya, atau ya, ya. figura. Jadi kadang permintaan customer dari situ, "Mas bisa Mhm. nggak kalau yang misalnya paket A dikasih cetak besar yang ukuran 16 RS?" Bisa, cuman biasanya kita tambah biaya. Mhm. Biayanya berapa? Ya sekian. Ya, ya. Kalah. Pernah nggak, nerima job kayak pre-wed gitu? Pre-wed belum sih, Belum ya? belum pernah. Cuman untuk yang sering kayak lamaran, Oh, terus ya, ya, ya. resepsi wedding, Heeh. terus wisuda itu sih. Mhm. Nah, ngomong wisuda tadi ya. Kalau misalkan di wisuda kan banyak orang nih, Heeh. banyak siswa, mahasiswa atau apa. Itu kan pasti banyak rame banget, crowded. Keadaan ini crowded. Mhm. Eh kira-kira nih, sempet kesel nggak ketika misalkan keadaan crowded? Mas aku dulu mas, mas aku dulu mas, ini mas, mas aku dulu mas. Pernah. Jadi waktu ketika moto wisudawan atau wisudawati itu pernah. Ya, ya. Pas lagi sesi foto ada yang nanyain, "Mas, bisa motoin ini nggak? Biayanya berapa?" "Oh ya sebentar ya Bu ya, saya lagi ini Mhm. motoin sesi foto wisudawati ini." "Oh Heeh. ya." Nah jadi ya memang agak mengganggu, cuman kita bagaimana caranya kita menghadapi calon klien ini tadi dengan Mhm. ramah, Mhm. tanpa harus nyolot lah istilahnya. Ya, ya, ya. Eh bisa dijelasin nggak mas, misalkan kalau misalkan kita waktu mau ngambil gambar, Mhm. supaya gambar ini bisa bercerita itu harus bagaimana? Apa saja itu yang diperlukan seorang fotografer? Waduh gimana nih, sebuah foto bercerita. Jadi misalkan kita moto nih, Brad, Heeh. gimana caranya orang yang lihat foto itu bisa dapet kayak, oh ternyata foto, foto ini begini. Jadi ada ceritanya gitu. Kalau ini main main logika berarti nih? Ya. Oke, main logika. Jadi sebenarnya kayak gitu tuh bisa diatur dari pose ya Mas ya. Mungkin entah itu gimik wajahnya, mimik wajahnya, terus kemudian eh, postur tubuhnya diatur juga, Mhm. terus senyumnya Mhm. diatur lah intinya. Nah itu sama permainan cahaya juga sih Ya, sebenarnya, angle dari sudut juga perlu, angle ya angle benar. juga berpengaruh. Cuman Mhm. eh, ya sama satu faktor X sebenarnya. Hmm. Satu faktor X ini feel, Feel ya, benar feel. benar. Apapun Kalau itu sebenarnya iya, kita pakai feel itu. heeh, kalau kita cuman main logika doang kadang nggak dapet feel-nya Mas. Mhm. Ya, ya, Tetap ya, ya. feel kita mainkan Oh ya juga. Mas, tadi mau ngobrolin soal pernah nggak misalkan mutus dengan subjek produk dengan orang? Pernah. Kebetulan untuk produk baru baru sekali 2 kali lah ya. Untuk foto produk sendiri, produk kopi sama makanan waktu dulu kerja di kafe. Terus kemudian untuk yang kedua kalinya produk kopi sendiri sih. Jadi Ya, ya. ya untuk foto produk nggak terlalu sulit sih dibandingkan foto objek Nah, hidup kayak orang itu. nah itu bedanya bagaimana kalau kita misal kita mau foto produk Mhm. dengan foto subjek orang tadi? Untuk perbedaan antara objek hidup sama foto produk kayak makanan atau lainnya ya, yang paling susah itu di color gradingnya. Untuk Ya, ya. di makanan, foto produk makanan atau minuman atau produk-produk lainnya kita lebih memainkan warna Oh di gitu, gitu, situ. gitu. Untuk foto objek hidup kayak orang atau tumbuhan atau yang lain-lain lah, pokoknya foto objek hidup ya, itu kita nggak terlalu sulit, apalagi orang kita Ya, cukup ya.
ngatur posisi dari objek itu tersebut. Kita atur dari mimik wajahnya sama posisi gestur badannya, udah cukup. Oh gitu. Kita main warnanya nggak terlalu kayak makanan lah. Oh Gitu. ya. Terus kalau misalkan Mas Syafar ini kan di dunia fotografi nih, kira-kira siapa sih yang jadi patokan Mas Syafar di dunia fotografi ini? Untuk wah ini nih seru banget ini. Untuk Ya. panutan di dunia fotografi lumayan banyak ya. Ya. Terutama yang udah ngajarin dunia fotografi dalam kehidupan saya, ada Mas Praditya Lindu. Kalau lagi nonton ini, halo Mas Pradit. Mas Pradit. Terus kemudian Mas Dimas Septian, Ya. Mas Dimas SDC, langsung saja cek IG-nya. Mantap. Terus yang terakhir ada Mas Hendy. Mas Hendy, tukang foto, silakan follow IG-nya. Iya. Halo Mas Hendy. Halo Mas Hendy juga. Halo Mas Dimas. Nah itu kalau untuk panutan saya sekaligus tutor lah hitungannya. Ya. Oh, terus kemudian di era pandemi seperti ini, apa sih harapannya Mas Syafar ke depannya untuk di dunia, misalkan di dunia fotografi atau kesenian secara menyeluruh, terutama di Sidoarjo lah sih kita ambilnya. Harapan saya ya setelah pandemi ini nanti selesai, seluruh kegiatan UMKM sekaligus usaha yang istilahnya musiman kayak fotografi sendiri, harapan saya kembali lancar seperti semula sebelum adanya masa pandemi ini yang sangat paceklik sekali Mas. Ya. Semoga ini bisa cepat reda, cepat usai juga. Sehingga kita bisa beraktivitas normal lagi. Amin. Ya, itu harapan semua orang. Harapan semua orang ya. Betul sekali. Oh ya, apakah ini konspirasi? Oh, juga sedih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di ngobrol bareng seniman di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Syafar. Sudah ada di video ini. Sampai jumpa di kemudian hari. Semoga sehat selalu Mas. Rezeki tetap lancar. Amin. Sama-sama. Semoga semua tetap yang nonton tetap sehat. Amin. Bisa segera melanjutkan aktivitas dengan normal. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.